Pada tahun 2002, kala itu usiaku masih 2 tahun. Ayah, ibu, aku dan kakak perempuanku tinggal di sebuah rumah kontrakan. Di kala itu, rumah kontrakan kami agak lumayan besar, karena memiliki 2 kamar tidur, ada sumur di dalam rumah. Tapi toilet terletak di luar, yang tepatnya berada di samping kiri rumah. Dan di samping kontrakan kami itu ada pohon bambu yang agak rimbun, tepat di belakang toilet itu. Rumah yang kami tempati ini memang terkesan angker sebab sudah ada beberapa yang mengontrak di sana. Namun tidak lama akhirnya pindah karena tidak betah. Di depan rumah terdapat kontrakan bedeng 3 atau 4 pintulah, aku agak lupa ingat karena pada saat itu usiaku masih lumayan kecil. Di samping kontrakan tersebut terdapat seperti rerimbunan pohon, kayak kebun seperti itu, namun tanahnya masih agak lapang. Di sana ada beberapa pohon rambutan. Hari pertama kami pindah ke rumah itu sudah terjadi keanehan di mana pada saat itu ada bibi yang datang ke rumah kami karena melihat kami yang baru pindahan. Bibi datang bersama anak-anaknya. Di suatu hari ibuku melihat di dalam sumur ada seperti gelombang air berputar-putar dan mendengar ada tangisan anak kecil. Oleh ibu dikira kalau sepupuku ini jatuh ke dalam sumur, hebohlah seisi rumah. Bibiku pun sampai menangis karena mengira anaknya masuk sumur, padahal pada saat itu sepupuku ternyata sedang asyik bermain di halaman rumah kontrakan kami. Itu keanehan yang terjadi pada awal kami menempati rumah tersebut. Dan tidak sampai di situ saja, di malam harinya ketika hendak tidur karena barang-barang belum sempat dibereskan, jadi kami memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Pada malam itu, kebetulan jendela rumah kami itu menghadap ke kebun rambutan di seberang rumah kami. Pada saat itu, gorden jendela belum sempat dipasang oleh ibu. Kakak perempuanku terbangun di tengah malam dan ketakutan, katanya dia melihat ada 2-3 sosok pocong di kebun rambutan seberang rumah kami. Karena jendela rumah kami itu kaca dan kebetulan belum dipasang gorden, jadi nampak jelas terlihat apa yang ada di seberang rumah kami itu. Singkat cerita, setelah beberapa bulan kami menempati rumah itu, aku berteman dengan anak tetangga dan itu adalah teman pertama masa kecilku. Iya, teman kecilku ini adalah laki-laki. Aku sering main ke rumahnya dan kami sering menonton film Teletubbies bersama pada zaman itu. Ternyata tidak hanya kami saja yang mengalami hal aneh atau yang diganggu, namun temanku ini pun pernah diganggu sesosok perempuan berlidah panjang. Waktu itu hari menjelang maghrib, ibu dari temanku ini sedang mandi dan temanku itu sedang menonton TV sendirian di ruang tamu. Kebetulan di belakang kursi di ruang tamu rumah temanku ini terdapat jendela kaca yang langsung bersebelahan dengan kebun rambutan. Dan temanku asyik menonton TV sambil duduk di kursi tersebut, hingga tiba-tiba dia menjerit ketakutan karena melihat sosok wanita kuntilanak berlidah panjang dan sedang menjilat-jilat kaca jendela tersebut. Hingga membuat temanku berteriak histeris dan ketakutan. Pada malam itu ibunya temanku memutuskan untuk menginap di rumah neneknya. Ketika aku sedang sakit demam, aku pun pernah melihat sosok nenek-nenek berambut panjang dan berantakan mengenakan pakaian panjang dan berlumut-lumut. Persis seperti nenek lampir, berjalan dari arah kamar depan dan menuju kamar belakang tempat di mana aku dan ibu tertidur. Kebetulan pada malam itu kakak perempuanku sedang menginap di rumahnya bibiku, jadi hanya aku dan ibu yang tidur di kamar. Hanya ada aku, ibu dan ayah saja di rumah pada saat itu. Kebetulan ayah sedang tertidur di depan kamar. Aku yang melihat sosok nenek-nenek itu semakin mendekat ke arah kamar, membuatku semakin ketakutan dan menangis pada saat itu, hingga menyebabkan ayah dan ibu terbangun dari tidurnya. Akhirnya ayah memutuskan untuk mengambil Al-Quran lalu membacanya hingga sosok nenek-nenek itu pun hilang. Beberapa bulan kemudian ayahku pergi kerja, dan tempat kerja ayahku ini lumayan jauh yang menyebabkan ayah tidak bisa pulang ke rumah, dan akhirnya kami hanya tinggal bertiga di rumah.
Ibu aku dan kakak perempuanku. Pada saat itu malam Sabtu kami sedang asyik bercerita lalu ibu mengajak kami untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil sebelum tidur. Selesai dari kamar mandi, kakak perempuanku belum mau tidur dan masih lanjut bercerita hingga ibu menyuruh untuk tidur karena sudah malam dan besok kakak perempuanku mesti ke sekolah. Ibuku lupa kalau besok adalah tanggal merah dan itu yang dikatakan kakak perempuanku kalau besok adalah tanggal merah yang menyebabkan dia santai untuk tidak tidur lebih awal. Baru saja bersiap-siap untuk tidur, kakak perempuanku menjerit ketakutan karena melihat sosok makhluk yang nempel di dinding kamar tidur kami. Sosok itu berbentuk petak dan hanya kepalanya saja yang muncul tanpa tubuhnya. Sosok itu amat menyeramkan dengan mata yang bulat besar, muka yang berkerut-kerut dan mulutnya yang lebar hingga ke arah telinganya. Dan sosok itu pun tertawa hingga nampak menambah ketakutan kepada kami. Sayangnya ibu tidak bisa melihat, hanya aku dan kakak perempuanku yang melihat sosok itu. Ibu berusaha keras untuk mengusir sosok tersebut dengan memukul-mukulkan bantal ke arah dinding kamar kami. Seraya berkata, "Pergi, jangan ganggu kami, jangan ganggu anak-anakku." Tapi sayangnya sosok itu bukan menghilang dan malah tertawa, lalu ibu menuju ke ruang tamu mengambil Al-Quran. Ketika ibu ke ruang tamu sosok tersebut hilang, tapi ketika ibu masuk ke kamar sosok itu pun kembali lagi ke dinding kamar kami. Akhirnya malam itu kami memutuskan untuk tidur di rumah bibi kami. Tapi karena malam sudah larut untungnya ada tetangga kami baik mau menyuruh kami menumpang untuk tidur di rumahnya saja. Akhirnya malam itu kami tidur di rumah tetangga kami, dan tetangga kami ini mengecek di samping rumah kami lalu dia berkata ada seperti bau daging bakar di samping rumah kami padahal tidak ada yang sedang membakar daging. Lagi pula itu tengah malam, dan setelah malam tersebut kami tidak pernah tidur di rumah itu lagi. Kami lebih memilih untuk menginap di rumah bibi kami. Setelah ayah pulang, demi kebaikan kami anak-anaknya akhirnya ayah dan ibu memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Itulah kisah masa kecil kami yang sering mengalami hal-hal mistis ketika menempati rumah angker.